burung baru lagi guys, dapat kutilang 4 ekor. Ini 1 ekor jadi 2 ekor. Wow, sekarang dia udah ada temennya. Nah, kalau itu ada 4 isinya, ini kutilang semua. Cuma masalahnya kandangnya rusak, ambrol, makanya servis kandang tengah malam teman-teman. Di servis ini sekarang nih, sudah pukul berapa kita servis. Nah kan, larut malam demi servisan kandang ini. Kasihan kutilangnya, nanti takutnya bentrok. Tuh ya, jam berapa ini guys? Jam 1 kurang berapa tuh. Sampai larut malam kita teman-teman, demi menyervis kandang tuh. Servis kandang larut malam, rujinya hancur karena ini yang kemarin isinya itu perkutut, tapi perkututnya malah dimangsa oleh predator, kucing. Udah sepi. Ceritanya tadi itu kita berburu manuk ya, dapat menyelamatkan kutilang 4 ekor sama apa ya jenengannya, bukan serdung teman-teman, apa ya jenengannya mau kali ya, lupa teman-teman, namanya lupa. Yang serdung kan kemarin tidak kuat jadi kalah semua. Rencana mungkin besok malam ya, kalau nggak sibuk kita mau nyoba-nyoba ke daerah taman kota, karena di taman kota itu banyak jalak ya, jalak kebo tapi sama pentet. Siapa tahu kita bisa poin jalak kebo atau pentet ya. Ini sih sebenarnya kita tangkap itu hanya apa ya, mengisi waktu luang, nanti kita lepaskan lagi, nggak bakalan terus di kandang terus dilepaskan lagi ya, cuman buat ngilangin apa ya, gabut aja sih. Tiap malam santai, tiap malam begini kayak gitu. Kemarin juga kan lembur terus guys, cuman paymentnya meletre. Barang udah jadi, sudah dibawa, ntar sok ya nggak apa-apa. Kalau saya sih ya berharap ya karena keringat orang kerja itu sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi alhasil ya kita nalain dulu seperti itu supaya mereka tetap semangat kerja ya kan, walaupun belum ada payment masuk dari project yang kemarin itu. Kalau dari bos sini mah alhamdulillah ya lancar lah, alhamdulillah bisa dikatakan lancar. Teman-teman ini bisa, harapan saya ngajak mereka mau kerja di sini tuh apa ya, jadi kayak ya semoga ada hasilnya lah yang bisa dibawa pulang kampung nanti ya kan, untuk keluarga di rumah seperti itu. Entah bisa dibelikan apalah seperti itu, ada yang nempel lah, harapannya itu seperti itu teman-teman. Dan juga burung yang kayaknya sih serdung apa ya, kemarin aku lupa nama, yang kecil itu hampir kayak pleci yang kita dapat pertama itu. Ternyata gini teman-teman, jadi burung-burung kecil ini tak sama kutilang ini kan rencana mau tak untuk riset ya. Risetnya bagaimana? Jadi kemarin sempat tak
jor kroto yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ini kan aku riset nyoba. Jadi di burung kecil ini dia itu ya lahap makan kroto. Cuman untuk tingkat kegacoran memang kroto ini kalau saya bilang bisa dikatakan apa ya? Kalau gacorin sih kurang ya menurutku. Lebih cepat ulat Hongkong. Lah ini yang ini kan kita dapat baru seminggu ya, langsung dari alam, langsung liar lah ya, tangkapan hutan. Anggap aja tangkapan hutan lah, bukan hasil kios. Ini baru seminggu kita full extra fooding ya, fur dan juga ulat Hongkong ini dibruk, dicepuk, nggak mengkonsumsi jangkrik. Itu alhamdulillah gacor teman-teman, ngeplong. Ya walaupun dia namanya burung tangkapan alam kan masih giras ya, cuman dia ngeplong. Maka dari itu untuk teman-teman ya yang mungkin burungnya lagi mabung ambrol ya kan, kayak murai, kayak rusa hijau ataupun burung yang macet bunyi ya, silahkan bisa diterapkan tips dari saya ini. Silahkan berikan ulat Hongkong teman-teman. Kalau murai di furnya itu dikasih ulat Hongkong, jadi bruk sekenyangnya biar dia milih sendiri, makan sendiri. Untuk jangkrik sih hanya ya standar lah 88 tiap pagi sore. Untuk cucak hijau yang macet, yang kembung melet, boleh nggak sih mengkonsumsi ulat Hongkong? Boleh. Yang jelas memang kalau untuk saya pribadi, menurut saya pribadi ya ulat Hongkong ini lebih ke emosi ya, mental ya. Jadi burung-burung yang drop mental, terus gembung melet ya kan, matung. Nah, yang penting hindari mandi dulu itu bisa. Intinya macet bunyi lah. Seperti itu, hindari mandi. Supaya apa? Jadi kalau ketemunya kroto itu memang hindarin kontak langsung mandi dengan air lah ibaratnya. Tapi kalau ulat Hongkong ini itu sebenarnya untuk burung gembung melet itu sama apa namanya, matung, ketika digantang matung supaya cepat jalan lagi itu bisa mengkonsumsi ulat Hongkong. Jadi ulat Hongkong ini memang di awal dia ini ketika sehari 2 hari kita berikan itu nggak kelihatan efeknya ya. Tapi nanti kalau udah ada untuk murai batu mungkin di sekitar 1 mingguan full ulat Hongkong dicepuk ya. Terus yang penting gini, teman-teman rutin mandikan ketika ketemu ulat Hongkong itu memang wajib rutin mandi. Ini burung faktornya itu jadi lebih ke apa ya, kalau aku bilang lebih ke yang sesuai dengan kita inginkan lah. Artinya itu kayak anteng. Jadi dia gaya main itu nantinya kalau sudah ngeplong, sudah mau bunyi, dia itu cenderung ke satu titik ataupun dia cuman kayak gini toh untuk murai batu. Gak banyak petak-petik. Ketika mengkonsumsi ulat Hongkong kok masih petik, berarti mandinya kurang. Wis pasti mandinya kurang. Terus ulat hijau, cucak hijau juga sama. Untuk burung yang pernah kan kemarin cepet ada yang nanya, burungnya itu udah jalan tapi nggak mau anteng, silahkan di full ulat Hongkong. Terus nanti pasti ada pertanyaan, nanti mengganggu saraf mata nggak om, katarak nggak om? Kalau masalah saraf mata ya ataupun katarak itu tergantung penempatan sih sebenarnya, penempatan sama kandang. Selama nggak ada kotoran ataupun kandang itu terlalu steril, terus lampu itu kayak gini teman ya, ini lampu kuning, aku rekomendasi lampu kuning. Jadi katarak itu menurut saya pribadi nggak cuman karena ulat Hongkong ya. Kalau ulat Hongkong kayaknya enggak deh, lebih ke penempatannya biasanya itu di bawah lampu-lampu yang putih lah, yang silau itu nggak boleh. Makanya penempatannya kalau bisa sih
terang tapi nggak silau seperti itu. Jadi bisa untuk recommended banget untuk burung-burung masteran, menggacorkan burung. Ya, intinya itu ulat Hongkong banyak banget manfaatnya teman-teman. Untuk masteran agar intinya ke gacor sih. Gacor, suaranya juga kasar, terus eh, kalau ngomongin kecerdasan ya pasti cerdas. Cuman kan tinggal tingkat daya ingat si burung ini kan kita nggak tahu ya. Tapi kan yang jelas kita udah berusaha. Terus aku juga mau cerita tadi pas jalan ke kios burung ya. Kios burung tuh hijaunya, mantep itu. Isiannya tuh labutan panjang banget teman-teman. Asli. Terus yang satunya itu memang nggak tak rekod ya. Dia itu udah kayak rawatan bentuk power lah, karena hanya diberikan jangkrik sama bersihkan kandang, terus cepuk mandi itu memang standby dia seperti itu, dan dia bunyi itu udah jamtok sendiri. Cuma aku nggak sukanya itu kalau burung tadi itu karena dia tuh full ablak, jadi siang malam dia ablak di situ tok, itu tok sih yang kurang suka. Karena apa? Karena burung yang diablak itu biasanya sayapnya ngampleh. Jadi kalau untuk saya pribadi memang saya lebih seneng yang main hiper ya. Jadi terkesan menekan musuh sama ya rawatannya itu cukup menantang lah, karena suka-suka adrenalin seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang burungnya macet, silahkan, ataupun murai batu ya yang masih beku ataupun nggak mau bunyi, boleh itu diberikan ulat Hongkong, ditaruh dicepuk sama fur. Jadi si ulat Hongkong itu makan fur itu juga dia itu dimakan sama burungnya seperti itu. Jadi itu salah satu usaha untuk menggacorkan ya, menggacorkan, menjernihkan suara. Jadi yang punya isian pesetan tuh pedes ataupun cadas lah seperti itu. Manfaat ulat Hongkong memang tidak bisa diduga ya, ternyata lebih, menurut saya sih itu lebih bagus daripada kroto. Kalau kroto itu kan hanya untuk mencerdaskan dan mengingat, daya ingat itu bagus, tapi kalau ulat Hongkong lebih ke vektor dan bertarung lah seperti itu. Setelah saya tonton aku tak lego dulu teman-teman, habis wah capek aku jalan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.